Orang yang ingin merubah masalah itu terbiasalah untuk menutup telinganya dari komentar-komentar manusia. Komentar itu ataupun gangguan manusia itu hanya sepanjang lidahnya saja. Tidak pernah lebih daripada sepanjang lidahnya. Orang kalau marah-marah, orang kalau kemudian menghujat kita, mencela kita itu hanya sepanjang lidahnya. Tidak pernah lebih daripada 1 meter. Sehingga ketika kita memahami hakikat celaan, hakikat gangguan manusia itu hanya sepanjang lidahnya dan sepanjang jempolnya ketika mendarat di screen handphonenya, maka sesungguhnya membuat kita nyaman. Karena apa? Seorang mukmin itu tidak layak kehidupan perasaannya dan kehidupan hatinya diatur oleh omongan manusia. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengintervensi kehidupan kita sebagai orang yang berusaha beriman kepada Allah. Tidak ada yang boleh mengintervensi kita kecuali perkataan Allah dan Rasulnya. Dan tidak usah kita pedulikan tentang apapun yang dilakukan oleh manusia. Terkadang manusia berkomentar yang menyakitkan karena dia tidak tahu apa yang kita pikirkan. Karena mereka tidak tahu apa yang menjadi kesimpulan-kesimpulan dari masalah yang kita hadapi. Sehingga akhirnya mereka menjadi komentator-komentator yang buruk. Dan tidak setiap yang komen yang buruk itu harus kita respon. Karena apa? Kalau kita merespon setiap gangguan, setiap kita merespon setiap ucapan, maka sesungguhnya akan kerepotan hari-hari yang kita lewati dan kita akan kesulitan karena memuaskan setiap mulut manusia itu menjadi sesuatu yang paling berat, lebih berat daripada memindahkan gunung. Memindahkan gunung masih bisa dilakukan kalau kemudian dilakukan dengan serentak oleh seluruh manusia. Tapi memuaskan mulut manusia itu tidak akan mungkin dilakukan. Dan tidaklah setiap orang yang berkomentar itu kemudian kita respon. Makanya ada sebuah kata yang bagus dalam bahasa Arab. Lau anna kalban awa alqamathul hajar asbahul hajar miskala dinarin. Kalau setiap anjing yang menggonggong kita lempari batu, maka jumlah batu akan habis. Karena habis untuk ngelempari yang menggonggong. Dan akhirnya harga batu itu melebihi harga emas karena langkanya batu itu karena kita pakai habis untuk melempari orang yang berkomentar pada kehidupan kita. Tidak perlu semuanya kita komentari, tidak perlu semuanya harus merasuk dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus paham, terkadang manusia harus punya ilmu menutup telinganya terhadap gangguan manusia dan kita cukup mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan membuat kehidupan kita tenang. Orang yang terlalu banyak merespon omongan manusia, membaca komen, lalu dijawab komennya, direspon komennya, lalu harus diblok, tidak akan ada habisnya. Karena sesungguhnya hal semacam itu akan terjadi pada hitungan detik atau hitungan menit, terus akan ada yang semacam itu. Makanya ada sebuah kisah yang pernah saya baca di salah satu tulisan WA, tapi di situ ada banyak sekali pelajaran. Ada 2 orang ibu yang datang ke sebuah toko. Lalu 2 ibu ini sama-sama memiliki benang merah, membutuhkan barang pada toko itu. Ibu yang pertama datang lebih dulu, lalu masuk ke toko, ternyata karyawannya begitu judes, luar biasa. Lalu begitu ketus. Ketika sang ibu mendapati sang karyawan begitu ketus dan judes, maka akhirnya dia tidak betah. Dia keluar dari toko itu sembari menggerutu. Hatinya sesak dan dia juga tidak mendapatkan barang yang sebenarnya sangat dia butuhkan, yang mana barang itu hanya ada di toko tersebut. Sudah menggerutu, dadanya juga sesak dan penuh, sampai nafasnya tersengal-sengal karena bertengkar sama karyawan tersebut. Itu pun dia tidak mendapatkan barang yang dia inginkan. Datang ibu-ibu yang kedua, masuk ke toko tersebut, lalu kemudian berada pada toko itu. Karyawannya judes, karyawannya ketus, tapi ibu itu kemudian tetap dalam kondisi dia mencari barang yang dia butuhkan, dia beli, dia keluar. Ketika di luar toko itu, sang ibu yang pertama kaget, loh, ibu tadi masuk ke toko ini? Iya. Ibu tahu tadi kan karyawannya itu judes dan ketus sekali? Iya, sama kok. Dia memang juga judes dan ketus sama saya. Tapi kenapa ibu bisa bertahan dan bisa membeli barang itu? Ibu yang kedua berkata, sesungguhnya kehidupan saya, Bu, tidak mau diatur oleh perlakuan orang dan gangguan manusia. Yang saya butuhkan adalah barang ini. Adapun ketusnya dan judesnya dia, maka dia tidak boleh mengintervensi apa yang menjadi rencana dalam kehidupan saya. Masya Allah. Entah itu kisah nyata ataukah tidak, tapi memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar.
Terkadang manusia itu ketika mereka mendapati masalah, sebenarnya masalah itu kita peroleh karena telinga kita terlalu lebar mendengarkan komentar manusia. Kalau telinga kita terlalu lebar mendengarkan perkataan manusia, itulah yang menjadikan kehidupan kita berlapis-lapis masalahnya, karena kita akan menjawab fulan, besok fulan, besok fulan, besok fulan, dan kita respon terus. Padahal kita paham hakikat setiap masalah ketika mereka mengganggu kita. Cukup kita pahami aja, kalaupun mereka mengganggu kita, gangguan mereka itu hanya sepanjang lidahnya. Kecuali kalau sudah fisik kan gampang. Kalau memang sudah fisik, berarti kita akan urus dengan urusan-urusan yang berlaku pada tempat kita.